Qatar dilaporkan membantah klaim Amerika Serikat bahwa mereka telah diberitahu sebelum Israel meluncurkan serangan ke Doha pada Selasa, 9 September 2025. Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani menegaskan bahwa Washington baru mengabari Doha sekira 10 menit setelah serangan dimulai. Mengutip dari Tribun News, sebelumnya Presiden AS Donald Trump menyebut militernya sudah memperingatkan Qatar mengenai serangan Israel yang menargetkan markas Hamas di ibu kota. Ia menekankan bahwa serangan itu murni inisiatif Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Trump melalui akun thread sosial menilai pengeboman ke negara berdaulat serta sekutu dekat AS itu justru merugikan kepentingan Israel maupun Amerika. Ia mengaku langsung memerintahkan utusannya Steve Witkoff untuk mengabari Qatar meski akhirnya terlambat. Trump mencoba meredakan situasi dengan menyebut serangan itu bisa menjadi jalan menuju perdamaian. Sementara itu, Gedung Putih ikut menegaskan jika Trump tidak mendukung keputusan Israel dalam menyerang Doha. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka mengakui bahwa ia telah memerintahkan militer untuk menyerang Qatar dengan alasan menargetkan pimpinan Hamas. Serangan itu terjadi pada Selasa, 9 September 2025 dan langsung mengguncang ibu kota Doha. Mengutip dari Tribun News, melalui konferensi pers seusai serangan, Netanyahu mengatakan ia memerintahkan pasukan keamanan serta Menteri Pertahanan untuk segera mengeksekusi operasi tersebut. Ia menyebut pilot Israel telah menjalankan misi dengan sasaran yang dianggap akurat. Netanyahu juga menyebut ada peluang untuk melenyapkan pimpinan Hamas sehingga ia memberi instruksi langsung agar serangan dilakukan. Selain itu, ia kembali menyinggung Iran sebagai dalang yang mendukung perlawanan di Timur Tengah hingga menyebut Israel berperang demi membebaskan tentaranya yang diculik. Menurutnya, tidak akan ada kekebalan bagi musuh di masa depan. Netanyahu menegaskan bahwa darah rakyat Israel tidak boleh terbuang sia-sia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan marah besar setelah Israel melancarkan serangan udara ke ibu kota Qatar, Doha, pada Selasa 9 September 2025. Mengutip dari Tribun News, serangan tersebut dilakukan dengan dalih menargetkan pimpinan politik Hamas yang sedang melakukan pertemuan di Doha. Militer AS disebut sempat melihat jet tempur Israel bergerak menuju Teluk, namun tidak mendapat jawaban ketika meminta klarifikasi. Baru setelah rudal diluncurkan, Israel memberikan penjelasan resmi. Hal itu membuat Trump kesal dan menyebut dirinya tidak senang dengan semua aspek agresi yang dilakukan Zionis tersebut. Ia menilai tujuan menyerang Hamas memang penting, tetapi tidak sepantasnya dilakukan di wilayah negara Teluk. Qatar bereaksi keras dengan menuding Israel terlibat dalam terorisme negara. Bahkan, Perdana Menteri Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani menegaskan serangan itu berpotensi menggagalkan negosiasi damai yang dimediasi Qatar. Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat Yossi Leiter menegaskan bahwa negaranya tetap bersatu dengan Washington meski pemerintahan Donald Trump sempat mengkritik serangan udara Israel ke Qatar. Mengutip dari Al Jazeera pada 10 September, Leiter mengatakan Israel tidak pernah memiliki teman sebaik Presiden Trump. Ia menyebut kedua pihak bersatu dalam tujuan menghapus Hamas yang dianggap sebagai ancaman perdamaian di Timur Tengah. Leiter menambahkan bahwa Israel dan AS pernah bertindak bersama di masa lalu, serta akan kembali bekerja sama di masa depan. Dengan nada menantang, Leiter menegaskan Israel akan terus mengejar Hamas dimanapun mereka berada. Ia menyebut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah memberi sinyal keras kepada kelompok tersebut. Bahkan dirinya menekankan bahwa bila Israel gagal kali ini, mereka akan mencobanya di lain waktu. Di tengah kehancuran Gaza, kru tank milik Divisi Lapis Baja 401 Israel tetap melaju menembus puing-puing bangunannya rata dengan tanah. Tank itu dikemudikan oleh 4 prajurit dengan latar belakang berbeda mulai dari sekuler, Druze hingga Zionis religius. Meski memiliki ideologi dan tradisi yang tidak sama, mereka dipaksa menyatu demi menjalankan misi. Mengutip dari Ynet News pada 9 September, bahwa Komandan Tank Letnan Maor yang masih berusia 21 tahun memimpin operasi dengan serius di bawah terik panas dan tekanan pertempuran. Di sisi lain ada Omri, seorang penembak berdarah Druze yang dikenal ceria. Ia duduk di stasiun tembak dan siap mengeksekusi perintah kapan saja. Loader tank diisi Sersan Yehonatan, pemuda berusia 22 tahun dari keluarga religius tradisional. Sementara posisi pengemudi ditempati Sersan Binaya, seorang Zionis religius yang berasal dari Kibbutz Zomria. Keempatnya menggambarkan mosaik masyarakat Israel yang beragam. Namun di dalam tank yang panas dan penuh ancaman, mereka harus menyingkirkan perbedaan demi bertahan hidup dan melawan Hamas. Kisah kru tank ini memunculkan ironi sebab di luar Israel diguncang perpecahan politik, tetapi di garis depan Gaza para prajurit justru menemukan persatuan lewat perang.